أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ini adalah firman Allah yang patut kita itu fahami, harus kita fahami, harus kita masukkan ke dalam hati, dan harus betul-betul difahami. Firman Allah di sini menjelaskan, Aku telah menciptakan manusia. Allah akui bahwa Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dikatakan di dalam hatinya, apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Allah itu tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Firman Allah, Aku ini lebih dekat daripada urat lehernya. Urat leher ini adalah merupakan sesuatu atau organ tubuh yang paling dekat dengan manusia. Dan Allah masih lebih dekat daripada urat lehernya manusia. Jadi mau kemana kamu? Mau masuk kemana? Mau kemana pun Allah itu tahu dan akan memantau kita. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Ingatlah, ada dua malaikat yang selalu menemani kita semua, yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amalnya manusia. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang dikatakan atau yang dilafazkan oleh manusia, itu tidak akan keluar, ataupun perkataan-perkataan yang keluar dari lisannya. Jadi semua apa yang dikatakan atau yang diucapkan oleh manusia, ataupun semua perkataan-perkataan ataupun kelakuan-kelakuan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia tidak akan luput dari yang namanya catatan. Pasti akan tercatat semuanya. Baik itu adalah catatan buruk ataupun catatan itu adalah baik, pasti akan dicatat oleh Allah dan tidak akan sia-sia. Dan nanti akan ada pertanggungjawabnya. Setiap pekerjaan, setiap apa yang kita katakan, yang kita keluar dari lisan kita, apapun yang kita kerjakan, semuanya ada tanggung jawabnya nanti. Jangan katakan bersia-sia apapun yang dilakukan oleh kita. Jangan katakan sia-sia. Semuanya akan tercatat dan akan ada tanggung jawabnya. Dan yang paling berat itu adalah apabila kita bersalah atau menzalimi kepada sesama manusia atau hubungan kepada manusia. Itu yang paling sulit. Kalau kita berdosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, dan kita itu bertaubat kepada Allah dan minta ampunan, Allah itu mengampuni dan akan menerima akan taubat kita. Akan tetapi kalau kita itu melakukan kesalahan, melakukan kezaliman kepada sesama manusia, kita menyakiti kepada sesama manusia, maka tanggung jawabnya sangat berat. Kenapa? Karena masih digantungkan kepada orang yang kita zalimi. Kalau kita itu diampuni, kalau kita dimaafkan oleh orang yang dizalimi oleh kita, Allah akan mengampuni. Akan tetapi kalau kita tidak dimaafkan, kita tidak diampuni oleh orang yang kita zalimi, yang kita sakiti,
maka Allah tidak akan menerima dan tidak akan mengampuni. Dari masih digantungkan kepada sesama manusianya. Jadi yang memang repot, yang sulit itu kalau kita itu bersalah kepada sesama manusianya. Karena setiap apapun itu akan ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanyakan. Pasti itu. Yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan ada kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang keluar dari lisannya manusia itu yang keluar dari catatan. Yang sia-sia tidak tercatat, semuanya pasti akan tercatat. Ada yang mencatat, ada raqib atid. Ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat semua amalnya manusia, semua perkataan-perkataan manusia itu dicatat. Makanya mulut ini ada tanggung jawabnya. Setiap apa yang keluar dari mulut kita itu akan dicatat oleh malaikat. Malaikat raqib, malaikat atid itu duduk di samping kita dan selalu mencatat apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan akan dicatat. Apapun yang keluar dari lisan kita yang dikatakan oleh kita pasti akan dicatat. Dan nanti akan ada pertanggungjawabnya di akhirat. Mengapa kamu mengatakan seperti itu? Mengapa kamu mengatakan dan mengeluarkan kalimat seperti ini? Dan semuanya itu akan ada tanggung jawabnya dan tidak akan sia-sia. Satu kalimat pun atau satu huruf pun yang keluar dari kalimat dari lisan kita itu akan ada tanggung jawabnya. Kalau perkataan kita itu baik, maka akan tercatat baik. Tapi kalau misalkan sesuatu yang keluar dari mulut kita atau kalimat yang keluar dari lisan kita itu adalah merupakan sesuatu yang buruk, maka akan tercatat keburukan. Dari Abdullah ibnu Umar itu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abdullah bin Umar, saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lah ini hadis ini sahih, di Muslim ada, di Bukhari ada. Jadi setiap kalian semua itu adalah pemimpin, kata Rasulullah. Setiap kalian semua itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin tanggung jawabkan atas kepemimpinannya. Laki-laki adalah merupakan pemimpin dari keluarganya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas kepemimpinan. Dan perempuan juga adalah pemimpin. Bukan hanya laki-laki yang memimpin, bukan hanya laki-laki yang punya status pemimpin. Perempuan juga punya status pemimpin. Memimpin apa? Pemimpin di dalam rumah tangganya, pemimpin di dalam rumah suaminya. Dia yang mengurusi suaminya, dia yang mengurusi anak-anaknya. Maka sang istri pun juga dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Bagaimana kamu mengurusi suamimu, bagaimana kamu menjaga harta-harta ataupun amanah-amanah di dalam rumah tanggamu, bagaimana kamu mengasuh dan mengatur ataupun dalam memimpin anak-anakmu, itu akan ditanyakan nanti. Dan juga pelayan, pembantu juga mempunyai tanggung jawab. Juga dia itu adalah pemimpin di dalam hartanya, di dalam harta majikannya. Jadi dia itu bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab. Dia mempunyai tanggung jawab di dalam harta ataupun amanah yang diberikan oleh majikannya. Dan seorang anak juga menjadi pemimpin. Pemimpin menjaga harta orang tuanya. Jadi semuanya adalah pemimpin.
Dan setiap pemimpin, baik pemimpin dari keluarga sampai pemimpin rakyat, pemimpin negara, semuanya mempunyai pertanggungjawaban. Bagaimana kok masih ada anak-anakmu yang seperti ini, tidak sholat dan seperti ini? Akan ditanyakan kepada ayahnya nanti, akan ditanyakan kepada pemimpinnya. Kenapa kok rakyatmu kok masih seperti ini, seperti ini? Itu akan ditanyakan kepada pemimpinnya. Iya. Jadi semuanya akan ditanyakan nanti ya. Baik berstatus anak akan ada pertanggungjawabannya, ditanyakan tanggung jawabnya kepada orang tua. Seorang ibu juga ada pertanggungjawabannya, ada tanggung jawabnya nanti. Seorang ayah juga mempunyai tanggung jawab nanti di akhirat, dan semuanya akan ditanyakan. Semuanya yang berhubungan dengan kita akan ditanyakan.